Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan pelajaran akidah akhlak. Minggu kemarin kita telah belajar akidah akhlak tentang hari akhir. Nah, sekarang kita menginjak pada bab 2, yaitu akhlak terpuji terhadap diri sendiri, yaitu dengan subtema berilmu. Baiklah, untuk lebih jelas marilah kita belajar tentang subtema berilmu. Bab 2, akhlak terpuji kepada diri sendiri. A. Berilmu. Pengertian berilmu. Pengertian berilmu. Berilmu adalah kemampuan, kecakapan, atau keahlian yang dimiliki seseorang atas ilmu tertentu yang dapat memberi manfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Orang yang berilmu sangat berbeda dengan orang yang tidak berilmu, mulai cara berpikir, bersikap, dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Seseorang yang memiliki karakter bagus apabila ditempa dengan ilmu yang bagus, maka akan semakin bagus nilai orang tersebut. Amal ibadah orang yang berilmu dengan amal ibadah orang yang tidak berilmu, keabsahan, kebenaran dalam melakukan ibadah, misalnya ibadah sholat, akan lebih dapat dipertanggungjawabkan pada orang yang berilmu, sehingga sah tidaknya sebuah amal ibadah sangatlah tergantung ilmu. Contoh lain, orang yang memiliki ilmu membaca Al-Quran secara tartil, tentu dia mampu membaca Al-Quran dengan fasih, dan orang lain yang mendengarkannya akan merasa senang dan nyaman. Tentu saja orang ini tidak sekedar paham secara teori, tetapi juga paham secara praktik dalam membaca Al-Quran secara tartil. Begitu pula terhadap amal ibadah yang lain, termasuk penguasaan atas keahlian tertentu juga harus memiliki ilmu. Alangkah pentingnya memiliki ilmu. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menginginkan dunia, maka hendaklah dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan akhirat, maka hendaklah dengan ilmu. Dan barang siapa menginginkan keduanya, dunia akhirat, hendaklah dengan ilmu. Hadis riwayat Tabrani. 4 golongan manusia tentang ilmu antara lain. 1. Orang yang tahu dan tahu bahwa dirinya tahu. Maksudnya orang memiliki ilmu tentu dan mau mengamalkan ilmu yang dimiliki tanpa mengharap pemberi imbalan. Jika ada rezeki lantaran ilmu yang dimiliki itu memang rezekinya, dan percayalah orang yang berilmu dan mau mengamalkan ilmunya karena Allah Subhanahu wa taala, rezekinya akan datang dari mana saja yang tiada disangka-sangka. Pendek kata, orang yang berilmu tidak ada yang hidupnya kekurangan. 2. Orang yang tahu tetapi tidak tahu bahwa dirinya tahu. Maksudnya orang berilmu tertentu tetapi tidak mau mengamalkan ilmu yang dimiliki. Ilmu itu hanya untuk dirinya sendiri. Jika mau memberikan kepada orang lain apabila ada imbalannya. Orang seperti ini kurang menyadari akan manfaat memiliki ilmu. Yang ketiga, orang yang tidak tahu tetapi tahu bahwa dirinya tidak tahu. Maksudnya, orang yang menyadari kekurangannya bahwa dia tidak berilmu. Orang ini lebih baik daripada orang yang memiliki ilmu tetapi tidak mau mengamalkan ilmunya. Golongan manusia tentang ilmu ini biasanya lebih mudah sehingga mau menerima masukan dan nasihat. Yang keempat, orang yang tidak tahu tetapi tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu. Maksudnya orang yang tidak berilmu tetapi dia tidak tahu kalau dia tidak berilmu.
Golongan ini sangat membahayakan karena golongan ini tidak memiliki ilmu alias merasa pintar. Orang seperti ini biasanya sulit menerima masukan dan nasihat karena sudah merasa pintar dan benar. Dalil perintah berilmu. Quran surat Al-Alaq ayat 1-5, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaran kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Itu Al-Alaq ayat 1-5. Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Mujadalah ayat 11. Bentuk atau ciri-ciri orang yang berilmu. Orang yang memiliki ilmu setidaknya memiliki ciri-ciri sebagai berikut. A. Mau menjaga dan mengamalkan ilmunya karena Allah Subhanahu wa taala. B. Semakin berilmu semakin santun dalam bersikap dan berperilaku. C. Dapat menjadi teladan di mana saja berada. D. Lebih suka bekerja daripada banyak bicara. E. Jika berbicara cenderung berdasarkan ilmu. F. Bijaksana dalam memutuskan suatu masalah. Kiat-kiat menjadi orang berilmu. Ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an terdiri dari ayat-ayat qauliyah dan ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat yang menerangkan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala melalui firman-firman-Nya, yaitu Al-Qur'an, disebut ayat-ayat qauliyah. Adapun ayat-ayat yang menerangkan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala melalui alam semesta, baik yang menyangkut keadaan alam itu sendiri maupun keadaan sesuatu yang lainnya di alam semesta ini, disebut ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat kauniyah disebut juga ayat-ayat fi'liyah, dan ayat-ayat kauniyah disebut juga ayat-ayat maknawiyah. Untuk dapat menjadi orang berilmu tertentu, baik ilmu yang dipelajari tentang ayat-ayat qauliyah ataupun ayat-ayat kauniyah, seseorang selayaknya menerapkan cara-cara sebagai berikut. A. Memiliki niat bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu. B. Menyadari bahwa menuntut ilmu suatu kewajiban bagi setiap orang Islam. C. Memanfaatkan waktu luang untuk mendalami ilmu yang dipelajari. D. Siap keluar biaya dalam menuntut ilmu. E. Suka bergaul dengan orang-orang yang soleh. F. Siap mengamalkan ilmu karena Allah Subhanahu wa taala. Perilaku orang yang berilmu. Perilaku orang yang berilmu tentu berbeda dengan orang-orang yang tidak mempunyai ilmu. Orang yang memiliki ilmu setidaknya berperilaku sebagaimana bentuk ciri-ciri orang yang berilmu. Perilaku orang yang berilmu lebih luas jangkauannya dibandingkan ciri-ciri orang yang berilmu, karena dengan berperilaku berarti betul-betul orang tersebut mengamalkan dan dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya A. Tenang dalam berpikir, bersikap, dan berperilaku. B. Suka kenyamanan, keamanan, dan ketertiban. C. Selalu berwajah ceria dan lapang dada. D. Berusaha mengembangkan ilmu yang dimiliki. E. Beraktivitas yang bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain. Dampak positif berilmu. Dampak positif tentukan membawa nilai-nilai positif sebagai berikut bagi diri sendiri. A. Ilmunya semakin luas.
B. Menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. C. Hidup lebih bermanfaat dan terarah. D. Lebih mudah mencapai keabsahan daripada keabsahan beribadah. Saya ulangi, D. Lebih mudah mencapai keabsahan beribadah. E. Dapat mempermudah usaha yang dimiliki. F. Dapat mendatangkan rezeki yang tak terduga. G. Jika ilmu itu diamalkan dengan ikhlas maka akan mendapatkan pahala. H. Memperoleh derajat yang lebih tinggi di mata Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang lain, A. Dapat mengajarkan kepada orang lain. B. Mempermudah orang lain untuk mendalami suatu ilmu. C. Memberi manfaat kepada orang lain. D. Membuat orang lain menjadi pintar. E. Memupuk perilaku mulia bagi orang lain. F. Berpartisipasi mencerdaskan umat. G. Wawasan berpikir semakin luas, banyak akal dan tidak mudah putus asa. Bagi lingkungan, A. Memberi manfaat bagi lingkungan sekitar. B. Dapat membawa nama baik lingkungan. C. Dapat menciptakan kegemaran menurut ilmu di masyarakat. Nah, demikianlah pelajaran kita tentang berilmu. Ingat, sabar, dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.